lagi dengan saya Amri Rusdana. Nah, di sini saya udah ketemu sama teman-teman saya, ya, sahabat-sahabat saya, sahabat sahabat Kobra. Ini kebetulan kita lagi ngobrol santai, ketemu lama tak jumpa karena ada pandemi ya. Di sini lagi sharing-sharing ngobrol, mungkin bisa berkesan bagi teman-teman yang lain. Apa pendapat mereka ini, khususnya atlet-atlet Jatim yang dibanggakan oleh masyarakat Jawa Timur. Terang. Oke, jadi gini, Mas Bangkit, Mbak Adel, Mas Zen. Saya mau ajak sharing nih sama teman-teman yang lain. Apa sih mungkin keluh kesah dalam melakukan pertandingan, keluh kesah dalam memasuki Puslada Jatim, apa keluh kesah mungkin apa ya, menjadi atlet itu bagaimana caranya, terus bagaimana caranya bisa masuk di Puslada Jatim. Mungkin itu yang bisa apa ya, nanti saya tanyakan, mungkin ada pertanyaan yang lain bisa dijawab nanti. Oke, langsung saja ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke teman-teman ini. Satu, apa ya pertanyaannya? Nah, slow. Jadi gini teman-teman, bagaimana sih caranya kalian bisa masuk Puslada Jatim? Mungkin dari siapa nih? Siapa dulu? Mas Jan dulu. Yang senior ini. Dari yang paling muda. Kelihatan. Oke. Dari yang paling muda. Paling muda. Oke, Mas Jan. Gimana ya? Aku tua. Mas Jan, silakan. Gimana? Apa? Pertanyaan. Bagaimana caranya kalian bisa masuk Puslada Jatim? Ceritakan dari awal. Ya, untuk saya kalau mau masuk Puslada Jatim ya dari awal saya sebenarnya nggak masuk ke dalam tim Puslada Jatim. Cuma dari pelatih Puslada Jatim sendiri memantau, ada pantauan atlet-atlet yang berpotensi dari Provinsi Jawa Timur sendiri. Sedangkan saya untuk fokus pertandingan atau prestasi di selama saya belum masuk tim Puslada Jatim adalah di Universitas 11 Maret Solo. Siap. Ya, dari situ saya mulai prestasi di ajang mahasiswa dari tingkat daerah ke nasional, dan terakhir saya alhamdulillah bisa masuk ke Pomnas. Jadi itu jembatan saya untuk bisa masuk ke tim Puslada Jatim ini. Karena ada pantauan dari pelatih dari tim Puslada Jatim sendiri. Gitu ya. Terima kasih. Berarti jalur khusus ini. Oke, itu dari Mas Zen ya. Sekarang dari Mbak Adel ini. Silakan. Gimana ceritakan. Yang pertama punya orang dalam. Oh iya. Kan manajer orang dalam. Ya, Terus. kalau saya sih dari kan di KONI ngadain kayak tes dari fisik? tes fisik dari setiap tes itu maksudnya kayak hadir terus Oh gitu ya, dilampaui gitu ya. Iya. Oh, terus. Ya udah dari tes itu udah lolos. Oh, gampang gitu. Kan orang dalam tadi. Oh gitu ya. Siap. Bener. Oh gitu ya. Dan ini apa ya? Saya anggap ini instan ini. Tak semudah yang dibayangkan ya. Oke. Ini dari Mbak Adil ya. Sekarang dari ini yang didolakan teman-teman ini. Orang yang sangat pemalu. Oke, dengan Mas Bangkit gimana caranya, Mas? Kalau saya masuk Puslada Jatim lewat pintu depan. Oh gitu. Kalau lewat pintu belakang pegawai, Mas. Oh iya. Kalau atlet lewat pintu depan kan? Bener. Kalau saya perjalanan cukup panjang. Dari Ponorogo ke Surabaya kurang lebih 4 jam. Oh gitu. Baru bisa masuk Puslada Jatim. Jadi memang perjalanan harus naik turun, bergelombang. Ya kurang lebih begitu, Mas. Jadi banyak rintangan, banyak tantangan yang harus dilalui untuk menuju ke Puslada Jatim. Oh gitu. Terus. Kalau yang dipikirkan Puslada Jatim itu masuknya susah, kita banyak
apa ya? Di Jatim itu banyak sekali pesilatnya Mas. Jadi kita harus banyak-banyak seleksi dari segi fisik, teknik, di pertandingan-pertandingan kita juga harus menang. Jadi banyak kriteria yang sangat gimana ya? Jadi pelatih itu sangat detail gitu cari untuk atlet-atlet Puslada Jatim. Makanya gitu, ya. banyak yang menganggap masuk Puslada Jatim itu susah. Gitu. Karena banyak lawan-lawan yang harus ditaklukkan dulu. Oh gitu. Terus bagaimana kau bisa masuk Puslada itu? Kalau saya pribadi yang pasti berusaha Mas, di setiap pertandingan kita harus menang. Harus menang. Jadi nanti kalau kita menang otomatis kan dilihat sama orang-orang. Di podium 1 masa gak dilihat Mas kita? Oh iya. Paling tinggi kok gak dilihat ya. Berarti kan kalau kita sudah dilihat dipantau dari pengurus maupun pelatih, nanti kita sudah terlihat. Oke. Itu jawaban dari Mas Bagita. Kalau saya menyimpulkan sih, kalau semuanya nggak ada pertandingan terus saya naik podiumnya tertinggi, berarti saya boleh masuk Puslada ya? Boleh Mas. Oke. Sama podiumnya kosong silahkan Oke. naik. Oke teman-teman, itu pertanyaan yang pertama yang sangat mudah mungkin ya. Mungkin saya bertambah lagi nih, naik yang ke tingkat kedua. Pertanyaan yang kedua, coba teman-teman apa yang bisa disampaikan, sampaikan dengan jujur ya, jangan karena ini banyak yang melihat ya. Oke. Terus yang kedua, apa yang membuat kalian semangat dalam latihan? Singkat dan jelas dan padat, 1 menit aja. Saya dulu. Oke, jangan. Semangat dalam berlatih Mas. Ya. Semangat saya adalah senior saya. Jadi beliau ini adalah penyemangat kita. Ya, setiap latihan yang selalu mendukung kita. Beliau juga latihan tapi beliau juga bisa menyemangati kita. Gitu ya. Itu yang luar biasa buat saya. Oke. Saya disekak ini. Pokoknya melihat senior saya semangat, saya ikut semangat. Oh iya. Aku bisa berkata-kata. Oke, lanjut. Kau badai. Ya, jawabannya sih sama-sama Aji Bangkit ya. Ya, saya ini panutan saya. Aduh, diserahkan. Terus. Kalau senior semangat masih junior-juniornya nggak semangat Gitu ya. Oke. Wah, kayaknya bersekongkol ini. Oke. Lanjut ke Mas Jen ini. Gimana Mas Jen? Kalau semangat saya untuk berlatih dalam pencak silat khususnya Puslada Jatim adalah adanya idola saya yaitu senior saya Amri Rusdana. Otomatis kalau kita berlatih dengan idola itu pasti semangat, nggak mungkin nggak. Kita harus mengejar senior kita, idola kita. Bagaimana kita bisa menyaingi dia sampai dia juga merasa tersaingi dengan kita. Itu motivasi saya. Kurang ajar. Diserahkan. Oke, lanjut. Pertanyaan sangat mudah kayaknya. Oke teman-teman, kita beranjak ke pertanyaan yang ketiga. Mungkin ini yang sangat romantis mungkin ya. Mungkin bisa dinyatakan cinta mungkin ya. Pertanyaan ini adalah mungkin pelatih siapa yang kamu idolakan? Oke, dari Mas Jen dulu, Mas Jen. Kalau pelatih yang diidolakan, mungkin semua pesilat mengidolakan semua pelatih. Siap. Karena kita berusaha mencari ilmu dari pelatih itu. Kalau siapa yang diidolakan, ini kelihatannya menjerumus. Menjerumus kan pertanyaan ini ya. Pertanyaan sangat jujur ya. Harus jawab. Ini teman-teman tahu ini. Ini bahaya ini pertanyaan ini. Kalau pelatih kemungkinan belum terpikirkan siapa yang saya idolakan. Oh gitu ya. Karena idola saya masih terfokuskan kepada senior saya. Bagaimana saya mengidolakan orang lain kalau saya belum bisa menyaingi idola pertama saya? Kan begitu. Ya. Terima kasih. Aduh, aku diserang terus sih. Oke teman-teman, itu pertanyaan dari Mas Jen ya. Mungkin saya bingung juga ini. Masa nggak punya pelatih gitu ya. Oke, kita beralih ke Mbak Adel nih. Gimana Mbak Adel? Silakan Mbak Adel. Kalau saya sih pastinya semua pelatih itu adalah idola saya gitu. Karena Siap. itu panutan. Oh gitu ya, Iya. Apalagi
senior saya ini satu idolanya. Idola saya banget. Aduh. Wah. Oke, bisa diterima. Mungkin semua pelatih akan menjadikan idola ya. Oke, siap benar. Karena kita ke pelatih itu harus harus mengikuti aturannya mereka kan, karena kita sebagai atlet ya kita harus taat lah kepada pelatih. Oke. Siapapun pelatihnya. Benar siapapun pelatihnya. Oke. Benar, ini jujur ya? Jujur ini. Oke. Dulu sekali ya. Siap. Oke, untuk Mas Bagit gimana Mas Bagit? Jadi apa pertanyaan pelatih idola? Ya, pelatih yang didolakan. Kalau pelatih yang didolakan itu sebenarnya harusnya semua pelatih itu kan punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan kita kan mengambil dari sisi positifnya aja. Sebenarnya ya kita tinggal ambil aja. Semuanya itu pasti punya kelebihan. Kita ambil kelebihannya aja. Jadi ya seharusnya semua itu jadi idola. Soalnya yang pelatih yang menjadi pelatih di Puslada Jatim maupun di tingkat yang lainnya pasti adalah pelatih-pelatih yang terbaik. Oh, siap. Benar. Jadi kita semua harus mengambil sisi positifnya dan negatifnya ya sudah biarkan mereka aja, kita yang positif aja. Oke, sangat bagus pertanyaannya. Jawabannya sangat bagus. Oke, mungkin Mas Bagit ini selalu positif thinking. Oke. Tapi jujur ya Mas. Insya Allah. Oke teman-teman, itu pertanyaan yang ketiga teman-teman. Kita beranjak ke pertanyaan yang keempat. Semakin deg-degan. Oke. Karena ini channel yang sangat luar biasa mungkin teman-teman ya. Mungkin channel yang sangat dramatis ini. Oke teman-teman, kita beranjak ke pertanyaan yang keempat. Hal apa yang membuat kalian malas dalam latihan? Saya. Silakan Mas Bagit. Hal yang membuat malas dalam latihan. Lapar, Mas. Oke. Kebanyakan tidur saya ini. Oh gitu ya, siap. Sebenarnya kalau males balik lagi ke diri sendiri Mas ya. Dari semangat kita, dari motivasi kita. Tapi selama kita, apalagi saya ini sekamar sama senior. Ini yang selalu memompa kita. Pokoknya senior kita ini adalah idola. Jadi gak ada kata malas untuk senior kita. Jadi kita harus ikut pada senior kita. Oke, boleh juga. Mungkin teman-teman bisa merekam ya suaranya Mas Bagit ini sama teman-teman yang lain ini. Apa-apa karena saya Mas. Jadi pertanyaan jadi semudah mungkin ya. Oke, kita beranjak ke Mbak Adel. Gimana Mbak Adel? Kalau yang buat saya malas latihan itu ya karena lapar. Soalnya kalau lapar itu kadang pikirannya itu suka Gitu ya? gitu. Nggak lapar pun lemot. Oh gitu ya, iya. Udah. Apalagi kalau teman saya sekamar yang Tias itu udah malah bikin males. Oh gitu ya. Siapa Tias ya? Iya. Oh, kamu. Oke. Benar bisa juga sih, karena lapar kita jadi lemes dan malas lah. Oke, kita beranjak ke Mas Jen. Gimana Mas Jen? Apa pertanyaan tadi? Apa itu? Apa yang membuat malas latihan? Ya, membuat malas latihan. Apa yang membuat malas latihan? Kalah main game dia malas. Salah satu faktor. Faktor-faktor untuk hal yang membuat malas latihan itu, kalau kita ngomong spesifik ke tim Puslada Jatim itu rata-rata sama. Ya itu kalau perut nggak ada isinya, itu udah virus itu. Virus kemalasan untuk latihan. Jadi perut harus terisi dulu, nanti faktor yang lain ya terutama faktor teman sekamar itu. Bener kata Mas Bagit tadi. Soalnya kita bertiga itu satu kamar. Jadi harus selalu memberi semangat satu sama lainnya. Kalau satunya kelihatannya malas, kita ajak untuk semangat lagi, selalu mensupport lah satu dan lainnya. Karena kemalasan itu banyak faktornya. Dari diri sendiri bisa, dari teman bisa, pelatih bisa, program latihan apalagi itu paling
nggak bisa diungkapkan. Siap. Jadi untuk faktor-faktornya itu banyak dan untuk bagaimana menyikapinya tergantung individu dan lingkungannya. Siap. Sangat detail. Oke, gimana Mas Bagit? Intinya itu Jatim wani mati wedelu ya. Sesuai dengan slogannya ya. Wani mati wedelu. Oke. Benar juga ya. Mungkin teman-teman pasti merasakan semua mungkin ya. Kalau lapar pasti malas dong pasti. Apapun kegiatannya pasti makan malas. Oke, beranjak ke pertanyaan yang kelima nih. Kayaknya udah selesai tapi kayaknya masih banyak pertanyaan. Oke, pertanyaan kelima. Udah siap? Pelatih siapa yang kamu tidak sukai? Silakan Mas Bagit. Jawab dengan jujur. Kembali lagi Mas. Jangan bilang senior. Enggak, ini kan pelatih pasti punya kekurangan, punya kelebihan tadi kan. Ya, gimana? Kalau pelatih adalah jembatan kita untuk berprestasi. Kalau saya pribadi nggak ada alasan apapun untuk membenci seseorang, Mas. Ya, Seburuk apapun pelatih itu adalah pelatih kita yang pasti mendoakan kita untuk berprestasi ke depannya. Ya pasti kita karena programnya, karena satu katanya kok kita jadi sakit hati, kita harus mengingat bahwa banyak sebelumnya yang sudah pelatih berikan kepada kita untuk diri kita, padahal untuk diri kita sendiri buat berprestasi ke depannya. Jadi ya kalau saya pribadi ya nggak boleh membenci seseorang, apalagi pelatih yang menjembatani kita untuk berprestasi. Siap. Oke, itu yang sangat detail ya. Pertanyaan dan jawabannya dari Mas Bagit. Mungkin nama-nama pelatihnya bisa dilihat di atas. Oh, diskusi ya. Nggak, kalau di bawah kayak injek. Kita kasih atas. Ya, siap. Oke. Beranjak ke Mbak Adel, gimana Mbak Adel? Ini di skip aja boleh? Oh, no. Miring. Pak Momon ya. Kalau saya pribadi sih, kalau itu ya jawabannya sama. Gitu ya? Kayak Mas Bang gitu ya. Kalau dibenci sih nggak ada ya. Ya itu nggak ada. Ya udah skip langsung aja. Ini menjerumus. Oke teman-teman, pertanyaannya di skip semua. Kita beranjak yang paling jujur ini, Mas Jan, gimana Mas Jan? Ya, untuk saya, untuk pelatih yang paling dibenci itu tidak ada. Soalnya dari awal saya mengenal pencak silat itu diajarkan berusaha tidak membenci. Bukan berarti saya sok suci, tidak. Soalnya kalau membenci sesuatu itu manusiawi. Jadi saya berusaha tidak membenci. Jadi untuk yang dibenci nggak ada. Soalnya saya berusaha selalu kayak Mas Haji Bage tadi berpikir positif. Bagaimanapun programnya, bagaimanapun sifat dan semua hal dalam pelatih itu niatnya sama, mengantarkan kita untuk menjadi juara. Jadi ambil positifnya saja, negatifnya biarkan saja. Terima kasih. Oke. Benar-benar juga teman-teman. Mungkin itu yang disampaikan teman-teman tadi itu sangat-sangat penting sekali karena kita sebagai umat manusia ini ya nggak boleh sombong ataupun menyakiti orang lain, apalagi pelatih ya. Jadi kita harus positive thinking kata Mas Bagit. Oke, kita beranjak ke pertanyaan yang ke-6 ini. Apa yang membuatmu senang masuk Pesulada? Kasihkan tips-tipsnya. Oke Mas Bagit. Saya dulu lagi. Ya. Yang membuat saya senang Mas ya. Ya, gaji. Pasti kan. Oh, kita manusiawi, kita butuh finansial untuk kehidupan kita Mas. Jadi dari gaji dan bertemu sama pesilat-pesilat hebat, apalagi sama senior kita. Ini adalah lebih dulu, Mas Amri kan lebih dulu di Puslada Jatim dan saya juga termasuk orang yang mengidolakan Mas Amri. Jadi senangnya di Puslada Jatim ya kita bertemu dengan orang-orang hebat yang pasti sudah seleksi dari Jawa Timur dan itu tadi gaji yang menunjang hidup kita dan kita bisa ya beli barang-barang dari gaji kita.